بسم الله الرحمن الرحيم إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب. Ya, coba bayangin kalau ada Tuhan dua, kira-kira gimana? Tuhan itu memang harus wahdahu, harus satu. Kalau Tuhan dua, ya berarti kan tatanan dunia ini, langit dan bumi ini tidak serapi sekarang gitu. Seandainya Tuhan dua, ya Tuhannya perang terus. Saya pengen nyiptain semangka kotak, yang satu nyiptain semangka bulat, terus gimana dong? Akhirnya tatanan dunia itu akan porak-poranda. Kalau Tuhannya dua, apalagi tiga dan lain sebagainya, naudzubillah min dzalik ya. Tatanan dunia tidak akan serapi ini, alam penciptaan tidak akan sesempurna ini kalau Tuhannya banyak ya. Makanya harus satu. Nah, terus kalau musyawarah gimana? Tuhan ini dan Tuhan ini musyawarah sepakat nyiptain kalau bumi itu bulat misalnya, matahari itu lonjong misalnya, bulan ganti-ganti, sepakat wes nggak bakal perang Tuhannya. Ya berarti kalau Tuhan pakai musyawarah itu udah hilang sifat ketuhanannya. Yang musyawarah itu kita, hamba, minta pendapat ini, minta pendapat itu kita. Karena manusia yang lemah, butuh guru, butuh bimbingan. Nah kalau Tuhan nggak seperti itu. Tuhan Maha Esa, nggak seperti itu. Kun fayakun, kan begitu. Nggak ada ceritanya Tuhan musyawarah. Kamu bagian hujan ya, kamu bagian rezeki, kamu bagian ini, nggak mungkin sama sekali. Jadi udah jelas di sini. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Tiada Tuhan selain Allah. Wahdahu, dan Allah Maha Esa. La syarikalah. Tidak ada sesuatu di luar Allah yang menyamai Allah. Jadi kita harus takit, harus yakin. Tidak ada siapapun dan apapun yang menyamai Allah subhanahu wa ta'ala. Dan kita harus yakin. Ditambahi di situ ditulis ilahun azimun ya. Ilahun azim, Allah itu Tuhan yang maha agung. Malikun kabirun, ada di next page, halaman selanjutnya. Raja yang besar, malikun itu raja. Raja itu kan berkuasa maksudnya, bukan raja berarti raja duduk di singgasana istana, bukan. Maksudnya berkuasa, besar. La rabba siwahu, tidak ada Tuhan yang seperti Allah, tidak ada Tuhan selain Allah. Sama artinya dengan la ilaha illallah. La rabba siwahu, tidak ada yang seperti Allah. Tidak ada Tuhan selain Allah. Ini diiktikot, keyakinan kita semacam itu. Soalnya kadang-kadang kita itu ngomong begitu ya. Harus ya, yakin. Kadang ngomong begitu tapi hati kita tuh nggak boleh ke yang lain. Kalau kita masih percaya bahwa rezeki kita tuh ada di luar sana selain Allah, nah hati-hati, itu nanti masuk ke musyrik. Oh, yang bisa nyembuhin saya punya pusing, sakit kepala itu paracetamol, panadol, bukan. Ya, itu Allah subhanahu wa ta'ala. Harus yakin, takit Allah Maha Esa berkuasa atas segala sesuatu. Ilahun azimun. Makanya orang tuh kalau ke dokter ya kan ikhtiar. Ada orang bilang dokter ini enak ya, yang nyembuhin Allah, yang dapat uang dokter gitu. Dokternya juga pinter jawabnya. Lah kalau nggak mau melalui saya, mau langsung ketemu Allah ya silakan, katanya dokternya. Jadi itu cuman wasilah aja. Allah kasih bantuan kepada kita semua melalui dokter, obat-obatan ya. Ataupun misalnya yang kerja di pasar gak boleh yakin rezeki saya ini berarti memang di sini, di pasar ini, bukan ya. Makanya ada istilah menjemput rezeki, bukan mencari rezeki. Rezeki kamu turun dari langit, terserah Allah nanti cairnya di mana ya. Jadi kita harus yakin, i'tikad. Dan ulama itu udah luar biasa dalam membentengi i'tikad yang semacam ini, yang ngasih tahu rezeki dari Allah, tawakal ya. Bukan dari ini itu, bukan karena tempat, bukan karena kamu telah melakukan ini jadinya ini, bukan.
ya. Ketika dulu Indonesia itu masih di zaman dulu Hindu dan Buddha ya, ada kerajaan Majapahit, kerajaan Sriwijaya kalau teman-teman tahu. Dulu itu orang masih percaya hal-hal yang tidak semestinya mereka percayai ya. Masih mengira yang ngasih rezeki itu pohon, ngeluarin buah-buahan. Masih mengira banyaklah tahayul-tahayul yang aneh-aneh. Ya, maka Islam datang merubah keyakinan-keyakinan tersebut. Dia ajarin ilmu tauhid. Nak takit, kamu harus yakin ya. Tidak ada Tuhan selain Allah yang mengatur kerajaan yang berkuasa. Ilahun adimun itu Allah. Islam datang merubah keyakinan semacam itu. Karena syarat masuk Islam itu mudah, tinggal syahadat, yakin, bersaksi, beriman. Maka banyak yang masuk Islam sampai Indonesia tuh hampir 90% Muslim. Maka akidah Ahlus Sunnah ini sampai sekarang jadi akidah terbesar. Bibarkah para wali-wali yang dulu tuh hijrahnya Wali Songo dari Arab ke sini tuh ikhlas lillahi ta'ala, bukan karena mau berdagang atau apa. Tujuan mereka tuh murni karena dakwah, karena nyampein agama tauhid, nyampein akidah Ahlus Sunnah. Ketika Nabi Muhammad SAW lahir, kemudian menjadi nabi, lalu jadi rasul di negeri Arab, itu juga dulu negeri Arab saat itu juga sudah punya keyakinan pada saat itu. Banyak berhala banyak berhala di sekitar Ka'bah di mana-mana, dan perilaku mereka yang kurang baik ya. Perilaku mereka zaman jahiliyah itu enggak bagus sama sekali. Maka Nabi Muhammad datang ya. Secara pelan-pelan dakwah. Innama bu'istu li utammima makarimal akhlak, kami diutus ya, untuk menyempurnakan akhlak ya, menyempurnakan perilaku-perilaku manusia ya. Ngajarin agama tauhid ya. Dengan berbagai tantangan yang dihadapi Rasulullah SAW. Maka di bumi Nusantara juga seperti itu ya. Ketika para wali datang, Indonesia udah banyak keyakinan-keyakinan sehingga mereka berdakwah mengembalikan ke ajaran agama tauhid ya. Tidak ada Tuhan selain Allah, yang ngatur itu cuman Allah. Ngajarin. Cuman yang dirubah itu enggak total. Ada yang dirubah total ya, yang melanggar syariat jelas dirubah total. Ada yang dimodifikasi sama mereka ya. Kita lihat tugasnya wali-wali kan, ada yang dakwah pakai wayang macem-macem ya. Jadi nggak semuanya ada yang dimodif ya. Dan juga ada yang dilestarikan. Zaman Nabi Muhammad juga banyak ya, ada budaya-budaya Arab yang tidak dihilangkan ya, karena dianggap itu tidak bertentangan dengan syariat Islam. Contohnya saat itu bai' salam, jual beli ya. Jual beli orang Arab itu suka dulu kalau beli itu pesen order barang dulu, datangnya nanti ya. Saya mau beli kurma jenis ini ya. Pesennya bulan Julai, datangnya masih nanti September. Itu biasa orang Arab melakukan bai' salam namanya. Kalau dalam babul bai', dalam bab jual beli. Order sekarang, barangnya nanti, tapi sudah bayar, ya, sudah dikasih lunas ya. Saya beli lunas. Misalnya mereka dulu beli gandum atau beli kurma. Ya. Zaman dulu orangnya amanah ya, meskipun zaman jahiliyah itu orangnya amanah. Sudah tahu kualitas kurmanya ya, kemudian pesan barang jualnya nanti. Nah ini diperbolehkan dalam syariat. Jadi yang begitu nggak dirubah ya, dilestarikan. Itu sekarang ada seperti kayak order barang online, pesannya sekarang udah bayar, datangnya seminggu lagi misalnya. Itu masuk dalam bai' salam ya. Dulu orang Arab begitu ya, dan Islam membolehkan asal indikator barangnya tuh jelas, sesuai ya. Jadi akad jual belinya itu sah ya, walaupun bayar sekarang barangnya nanti. Jadi itu ada dari zaman orang Arab dulu, zaman Nabi sampai sekarang itu ada. Itu budaya yang tidak dikeluarkan tapi dilestarikan. Kalau yang dirubah secara mutlak
baik oleh para wali ataupun para nabi ya, Nabi Muhammad khususnya, yang dirubah secara mutlak itu keyakinan mereka jadi monoteisme ya. Yang dulu menyembah banyak Tuhan dijadiin sekarang cukup satu Tuhan ya, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Keyakinan itu harus ditanamkan benar-benar kepada masyarakat, dan itu nggak mudah merubah agama nenek moyang. Di samping hidayah dari Allah, usaha yang dikerahkan para nabi dan para wali itu berjuang emang gak mudah. Kalau dakwah sekarang tuh lebih mudah, bisa pakai sosial media dan lain sebagainya. Tapi zaman nabi, nabi dakwah dilemparin batu. Zaman wali hijrah berbulan-bulan naik kapal ya, kadang gak ada bekal, taab dan susah. Maka mereka untuk mengajarkan agama tauhid, keyakinan ini tuh perjuangannya luar biasa. Hasilnya juga nggak main-main ya. Hasilnya bisa dirasain sampai sekarang ya. Maka belajar akidah tauhid ya. Jangan sampai mereka itu masih meyakini sesuatu yang nggak benar, kayak kurafat ya. Ini kalau ada lampu mati berarti tandanya begini. Jangan-jangan ada orang meninggal. Ada yang masih keyakinan begitu-begitu diberantas ya. Udah nggak ada yang kayak gitu insya Allah. Itu dan berkat dakwahnya para wali ya, yang bisa menyebarkan akidah Islam, akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. La Rabba siwahu, tidak ada Tuhan selain Allah. Maka Tuhan itu ya hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. La ma'bud illa iyyahu. Ini sampai sini pembahasannya, tapi masih panjang ya. La ma'bud illa iyyahu, tidak ada yang berhak disembah illa iyyahu, kecuali Allah. Tidak ada yang disembah kecuali Allah. Ya, yang disembah hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang maha kuasa, yang harus Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak ada yang lain. Dalam kitab lain Imam Haddad itu menyebutkan tentang cara pandangnya Imam Haddad kepada tauhid. Cara pandang Imam Haddad terhadap kalimat la ilaha illallah. Kata beliau, kalimat ini mudah sekali dipahami. Bahkan kalau kita ngucapin la ilaha illallah itu nggak pakai menggerakkan bibir, memudahkan orang saat sakaratul maut. La ilaha illallah mudah sebenarnya diucapkan. Katanya Imam Haddad ya, kalimat ini mudah sekali karena makgul, masuk akal. Kita secerdas apapun kalau disuruh melogikakan alam ini diciptakan oleh keadaan ketiadaan misalnya. Alam ini diciptakan oleh zat yang tiada. Bisa nggak? Nggak bisa, masuk akal. Dia bisa menciptakan, pastilah zat yang maha hidup. Jadi la ilaha illallah itu mudah sekali sebenarnya karena masuk akal. Kalau di dalam zatnya Allah itu masuk akal. Kalau kita suruh membayangkan alam semesta ini ada dari yang tidak ada, gak bisa. Karena yang sudah ada, terus kita bilang yang nyiptain itu gak ada, gak bakal bisa. Kalau yang dicipta ada, berarti yang menciptakan juga ada. Karena yang maujud ya, penciptanya, maka disebut wajibul wujud. Allah wajib untuk ada. Allah itu harus ada. La ilaha illallah itu gampang, tiada Tuhan selain Allah, karena memang ada. Jadi kalau kalimat ini sampai gak bisa itu karena salahnya sendiri. Maka bagi yang orang musyrik itu logika ini berat, tapi bagi yang muslim gampang. Ya memang la ilaha illallah, Allahnya ada ya. Tiada Tuhan selain Allah gitu. Nah kalau orang musyrik susah memasukkan kalimat ini, sebab Tuhan mereka ada lahir ada mati. Kadang ada, kadang nggak ada gitu. Susah, nggak bakal masuk ya, konsep ini tuh nggak bakal masuk. Ketika disuruh menuhankan Fir'aun ya berat. Tuhan kok mati, Tuhan kok tenggelam. Secara logika itu susah, nggak masuk akal. Tapi kalau disuruh menuhankan Allah itu mudah sekali. Wal kabir muta'al, wal ghaniyyu wa ala kulli syai'in qadir, semua masuk akal. Hadad dinun yusrun, ini agama mudah, sebab logikanya itu mudah. Maka kata Imam Haddad ketika menerangkan tauhid itu justru mudah. Maka
ajaran la syarikalah itu ajaran yang mudah ya. Ini cara pandang Imam Haddad ya. Makanya jangan bilang ikhlas itu susah ya. Justru ikhlas itu mudah, karena menuhankan Tuhan yang memang sebagai Tuhan mudah ya. Kamu beramal kan karena Allah, memang Allahnya ada ya kan. Jadi jangan bilang susah mau ikhlas, mudah ya. Soalnya kita ibadah niatnya semua karena Allah, mudah, gak ada yang susah. La ma'bud illa iyah, itu makna dari la ilaha illallah. Tidak ada zat yang disembah kecuali Allah, tidak berhak disembah kecuali hanya Allah. Hanya Allah yang punya hak untuk disembah. Jadi Tuhan-Tuhan yang selama ini kita dengar di semesta ini itu bukan Tuhan. Itu saja intinya. Karenanya itu mereka juga tidak berhak disembah, nggak sesuai kriterianya ya. La ilaha illallah itu makna yang paling mudah difahami. Tiada Tuhan selain Allah. Maka itu Nabi Muhammad memerintahkan dalam hadisnya, jaddidu imanakum aktsaru min qauli la ilaha illallah. Perbaruilah iman kalian dengan memperbanyak kalimat la ilaha illallah. Makanya dibilang afdhalud dzikri. Afdal, paling utamanya zikir la ilaha illallah. Ini adalah kalimat thayyibah kata ulama, kalimat yang baik, yang tinggi. Makanya mu'alaf itu mesti kalau syahadat pakainya diajari tauhid dulu ya, kalimat tauhid. Asyhadu an la ilaha illallah ya. Kebanyakan mereka masuk Islam tuh karena logika tauhidnya. Agama yang sebelumnya nggak masuk akal, yang ini oh subhanallah ya. Melihat surat Al-Ikhlas masuk Islam, melihat makna la ilaha illallah masuk Islam, karena tauhid, karena akidahnya. Jadi kalau kita cerita mu'alaf tambah banyak ya, udah kelebihan 4 menit. Teman-teman yang mau nanya silakan jika ada pertanyaan, kalau enggak ditutup insyaallah. Terima kasih banyak. Wabillahi taufiq wal hidayah wabiridho wal inayah. Ketemu lagi besok pagi insyaallah di jam yang sama. Wal afu minnakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.